Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Haikal Humam Hafiz, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan NIM 210502241. Dan alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan program studi independen di Yayasan Bakti Ahmad Zaki dengan judul Startup Campus Certificate both in Data Science and Artificial Intelligence, di mana saya dilatih untuk menjadi data scientist serta mempelajari tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Selama mengikuti studi independen ini, saya mendapatkan pelatihan intensif dalam bidang data science dan artificial intelligence. Jadi ketika kegiatan ini berjalan, saya melakukan kelas online melalui Zoom meeting. Ada dua jenis kelas, yaitu mentoring dan cycle meeting. Yang pertama yaitu mentoring. Mentoring merupakan pelatihan yang dilakukan oleh mentor yang ahli dalam bidang data science and artificial intelligence. Mentoring ini dilakukan 2 kali setiap minggunya. Dan dalam 2 kali setiap minggunya, kami mendapatkan pelajaran mengenai seluk-beluk data science dan artificial intelligence. Yang kedua yaitu cycle meeting. Cycle meeting ini di-lead atau dipimpin langsung oleh fasilitator. Dan fasilitator mempunyai tugas untuk memotivasi para peserta startup kampus dan juga memberikan soft skill yang berguna di luar data science ataupun di dalam bidang data science. Selain mengikuti kelas tersebut, kami juga diberikan tugas mingguan, di mana tugas mingguan tersebut kami bukan saja diberikan tugas mengenai data science and artificial intelligence, kami juga diberikan tugas dalam bidang karir dan juga personal branding. Lalu juga kami diberikan proyek kelompok atau final project, di mana final project tersebut kami dibentuk tim, di mana tim tersebut ada peserta-peserta startup kampus dan juga dipimpin oleh mentor, dan tugas kami untuk mengeksplorasi data dan mendapatkan ilmu atau informasi baru dari data yang kami eksplorasi tersebut. Kegiatan yang saya jalani ini sangat relevan dengan ilmu manajemen. Dalam bidang data science, salah satu prinsip yang dipegang yaitu data driven decision making, yaitu ketika mengambil keputusan bisnis tidak saja menggunakan intuisi tapi menggunakan keputusan berdasarkan data. Jadi data science berguna untuk menganalisis data lalu dapat mengambil keputusan bisnis yang informatif. Tidak saja itu, data science juga bisa memahami tren pasar melalui data serta menggunakan AI untuk efisiensi operasional. Tidak hanya itu, final project yang kami jalani sangat berhubungan dengan manajemen keuangan. Di dalam final project kami mengeksplorasi data 12 saham bank, di mana kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu fundamental analysis dan juga forecasting. Fundamental analysis untuk menilai nilai intrinsik dari perusahaan tersebut, lalu forecasting kami gunakan untuk memprediksi harga saham dalam jangka waktu dekat. Saya sendiri mendapatkan banyak keterampilan baru yang mungkin saya tidak dapatkan jika tidak mengikuti studi independen ini, seperti pemrograman menggunakan bahasa Python, lalu analisis data menggunakan SQL dan juga library yang ada di Python, lalu machine learning, dan juga penggunaan alat AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Dan ketika saya lulus studi independen ini, saya mendapatkan sertifikat Data Science and Artificial Intelligence, di mana insya Allah peluang karir saya
terbuka di dalam bidang data science dan AI. Lalu beberapa kendala yang saya alami ketika menjalani studi independen ini, yang pertama adaptasi. Saya berasal dari background manajemen, di mana data science dan artificial intelligence bukan merupakan cakupan dari bidang yang saya jalani. Jadi ada adaptasi dengan materi yang sangat teknis yang saya pasti memerlukan usaha yang lebih ekstra. Lalu selanjutnya kendala yang saya alami yaitu manajemen waktu. Jadwal perkuliahan dan juga jadwal studi independen berbeda. Jadwal perkuliahan biasanya dilakukan pagi, siang, atau siang sampai sore. Tetapi di studi independen yang saya jalani, program itu kebanyakan dijalankan pada malam hari. Jadi ada beberapa penyesuaian waktu yang harus saya lakukan ketika melakukan studi independen ini. Lalu masukan mengenai program MBKM secara keseluruhan. Untuk program MBKM, alhamdulillah sudah sangat baik. Banyak manfaat yang saya dapatkan ketika melakukan program MBKM ini. Kedepannya, semoga program MBKM ini semakin meningkat dalam mahasiswa-mahasiswa yang mengikutinya, sehingga mahasiswa lainnya juga mendapatkan manfaat yang sama seperti saya. Lalu selanjutnya masukan mengenai kurikulum Prodi S1 Manajemen berdasarkan pengalaman yang didapat dari program MBKM yang saya ikuti. Jadi dalam studi independen saya menyadari pentingnya teknologi dan peran data dalam industri sekarang. Jadi alangkah baiknya saya menyarankan agar kurikulum Prodi S1 Manajemen untuk menambahkan materi terkait teknologi, data science, ataupun AI. Dan untuk membuka semangat hari ini, aku izin menyumbangkan sebaik pantun dulu ya teman-teman, boleh disimak. Oke, ikan hiu makan samyang, ikan paus makan kue sus. Selamat malam teman-temanku tersayang, selamat datang di Startup Campus. Profil saya sebenarnya sederhana aja, lulusan Computer Engineering NTU Singapura, terus kemudian bekerja di bidang IT, terus yang terakhir selama berapa tahun terakhir itu berarti ya, udah hampir 10 tahun ya, 9 tahun terakhir berkutat di bidang data, specifically di dalam dunia IT. Bagaimana kita bergerak dari data menuju wisdom. Nah, apa sih data itu? Data itu segala sesuatu yang tercatat. Misalnya, teman-teman kalau mau belanja ke pasar. Yang ada adalah bukan mengelola waktu, tapi Anda kesulitan dalam mengelola fokus. Benar nggak? 2 jam saya bisa jadi saya gunakan buat baca buku. Tapi orang lain bisa jadi melakukannya dengan scrolling, sosmed gitu ya, misalnya. Terus apa bedanya Kak LinkedIn sama sosial media lainnya? Gampangnya aku pecah ke dalam 2. Kalau LinkedIn untuk professional purposes, kalau lainnya untuk personal. Teman-teman nih, ketika kita kan biasanya punya idola ya. Kalau kita punya idola tuh biasanya cenderung nih kita pengen seperti yang idola kita itu. Nah, ini ada yang historinya deh. Enggak, bukan yang di historinya. Di yang 4 kolom tadi aja. Yang balance sheet tadi itu. Kalian semua udah berusaha menunjukkan yang terbaik. Jadi aku apresiasi banget. Aku tahu perjuangan kalian seperti apa untuk sampai di tahap ini. Dengan segala tugas, ada yang udah jadi ketua himpunan, ada yang ngurusin lab setiap hari, ada yang ngurusin yang harus jadi tulang punggung keluarga, sampai tugas-tugasnya terkendala dan lain-lain, tapi tetap bisa dikejar. Baik, selamat siang Dewan Juri sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 14 Algorithmic Alchemist. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul mengintegrasikan teknik machine learning untuk memberikan rekomendasi pembelian pada 12 perusahaan.
Dan untuk ROA atau return on asset itu dapat menunjukkan atau menilai bank itu mampu mengelola asetnya dengan baik atau tidak, yang esensial dalam industri perbankan dengan aset yang besar. Dan untuk net interest margin adalah menunjukkan apakah bank tergantung dengan pendapatan yang didapat dari bunga pinjaman. Izin menjawab Kak, kalau misalnya untuk buy and sell-nya itu kami belum ada persentase sih untuk scoringnya, karena kami juga ngambil perspektif di mana kami ngasih beberapa perusahaan rekomendasi untuk buy, lalu nanti hedge fund manager yang menentukan portofolionya berapa persen untuk perusahaan ini, berapa persen untuk perusahaan ini. Tapi kami belum ada sampai ke situ sih Kak. Paham. Oke. Iya, sama satu ini kali ya, satu. Baik, saya akhiri video penjelasan mengenai program MBKM yang saya jalani. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bakti Ahmad Zaki atas pembelajaran yang saya dapatkan selama program studi independen ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada program studi manajemen sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti MBKM. Semoga pengalaman ini dapat bermanfaat bagi saya di masa depan nanti dan juga bisa menginspirasi mahasiswa lain untuk mengikuti program MBKM. Saya akhiri video ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.